Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Mari simak penjelasan berikut ini. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi. Lalu, apa bedanya teks non-fiksi dengan teks fiksi? Mari simak penjelasan selanjutnya. Teks fiksi merupakan teks yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dan teks fiksi ini merupakan hasil imajinasi. Perbedaannya dengan teks non-fiksi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, teks non-fiksi itu bukan merupakan hasil imajinasi. Teks non-fiksi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sifat katanya denotatif atau dengan makna sebenarnya. Yang kedua, ditulis sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan yang ketiga, ditulis berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian. Contoh teks non-fiksi diantaranya artikel, biografi, sejarah, karya ilmiah atau jurnal ilmiah, dan sebagainya. Teks non-fiksi ini bersifat informatif, sehingga di dalam teks non-fiksi terdapat pikiran utama dan juga informasi penting. Apa itu pikiran utama dan informasi penting? Mari simak penjelasan berikut ini. Pikiran utama adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Pikiran utama biasanya terletak pada bagian awal paragraf, akhir paragraf, tengah paragraf, atau berada di awal dan di akhir paragraf. Pikiran utama disebut juga pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Sedangkan informasi penting adalah suatu informasi yang memberikan gambaran inti terhadap sesuatu yang telah diketahui. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat teman-teman lakukan agar teman-teman bisa menentukan pikiran utama dan informasi penting dari sebuah paragraf. Yang pertama, baca seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Yang kedua, baca kalimat demi kalimat sampai teman-teman dapat menemukan pikiran utama dari paragraf tersebut. Yang ketiga, tandai pikiran utamanya. Dan yang keempat, tandai informasi penting dalam paragraf tersebut. Berikut ini merupakan contoh dalam menentukan pikiran utama dan informasi penting dari sebuah paragraf. Indonesia adalah negara kepulauan yang menyimpan potensi kelautan yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah potensi sumber daya ikan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa laut di wilayah Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya jumlah tangkapan ikan setiap tahunnya. Berdasarkan catatan, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton per tahun. Pikiran utama pada paragraf tersebut terletak pada awal paragraf, yakni pada kalimat Indonesia adalah negara kepulauan yang menyimpan potensi kelautan yang cukup besar. Terdapat di awal paragraf karena kalimat pada awal paragraf tersebut menggambarkan keseluruhan isi dari paragraf dan bersifat umum. Sedangkan informasi penting pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua hingga akhir paragraf. Karena pada kalimat kedua hingga akhir paragraf tersebut merupakan penjelasan dari pikiran utama yang terdapat pada awal paragraf. Contoh teks non-fiksi yang kedua, selain berinteraksi dengan sesamanya, kehidupan makhluk hidup juga tidak dapat terlepas dari bagian tak hidup yang ada di sekitar habitatnya. Makhluk hidup membutuhkan benda-benda tak hidup seperti air, udara, dan tanah untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Setiap komponen lingkungan tersebut saling terkait dan memengaruhi kondisi makhluk hidup yang lainnya. Hubungan saling berinteraksi dan saling bergantung
antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Pikiran utama pada paragraf tersebut terletak di akhir paragraf, yakni pada kalimat hubungan saling berinteraksi dan saling bergantung antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Pikiran utama terletak di akhir paragraf karena kalimat terakhir pada paragraf tersebut merupakan kalimat yang bersifat umum dan menjelaskan isi keseluruhan dari paragraf tersebut. Sedangkan informasi penting pada paragraf tersebut berada pada awal paragraf dan tengah paragraf, karena kalimat-kalimat yang berada di awal dan tengah paragraf merupakan penjelasan dari pikiran utama yang terletak pada akhir paragraf. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah belajar bersama. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.